perlu kita syukuri karena dengan syukur Allah akan menambah nikmat-nikmat yang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, pada sesi hari kedua ini adalah workshop yang sebenarnya, kegiatan yang sebenarnya. Kalau kemarin hari pertama kita kan mengupgrade pengetahuan kita. Ibaratnya dalam dimensi kalau kita menilai anak kan ada pengetahuan dan ada keterampilan. Nah, kemarin kita belajar pengetahuannya, sekarang kita KD 4-nya, keterampilannya diuji di sini dan bisa tidak bisanya terimplementasi atau tidaknya nanti di satuan pendidikan adalah sangat tergantung bagaimana hari ini kita bekerja. Bagaimana hari ini kita mempersembahkan karya terbaik buat anak bangsa. Maka mari kita kembali niatkan ya, kita ikhlaskan niat kita untuk sama-sama bergotong royong dalam masa pandemi ini sehingga COVID-19 bukan menjadi penghalang untuk kemajuan Seman 8 Kota Bekasi. Karena kita semua bersinergi, semua memberikan yang terbaik ya, buat satuan pendidikan. Nah, pada hari ini juga sebenarnya 2 hari ya, Rebu dan Kamis juga ada kegiatan di Direktorat ya, bersama Pak Munawir. Tapi karena kita semua biar maju bersama hebat semua, saya bersinergi dan memberikan perhatian khusus ya, buat Seman 8 untuk pengimbasan ya, Microsoft Team ini agar kita bisa semua menjadi bagian terbaik dalam menangani pembelajaran jarak jauh sebagai layanan yang harus kita berikan kepada peserta didik untuk menjadi lebih bermakna dan lebih nyaman buat guru dan siswa. Sehingga mari ya kita laksanakan ya di hari kedua ini, nanti akan saya paparkan atau saya jelaskan apa yang harus kita lakukan. Nah, sebelumnya nanti setelah paparan ini, Bapak Ibu harus mengerjakan ya tugas-tugasnya dan saya harapkan satu personil satu device. Kenapa? Karena kalau kita bareng-bareng biasanya nanti ada yang ketinggalan, ada yang tidak mengerti. Karena kita akan praktek, jadi nanti dalam mengerjakan tugas, satu personil satu device, satu personil satu komputer atau satu laptop. Sehingga kita nanti benar-benar mengerjakan dengan akun kita dengan sebaik-baiknya. Ada 8 ya, tugas yang harus kita selesaikan. Ya kalau hari ini tidak selesai, saya bagi menjadi 2 hari. Dan saya pun selaku dalam hal ini guru Bapak Ibu selaku trainer nanti akan memeriksa dan akan memberikan feedback ya, penilaian ya buat Bapak Ibu yang sudah masuk tugasnya ke kantong-kantong tugas ya. Sebagaimana nanti ini juga sebagai model ya, sebagai prototipe untuk kita diseminasikan ke peserta didik untuk kita implementasikan ke pembelajaran di kelas model seperti ini. Nah, saya akan paparkan tugasnya ya. Ini tugasnya sudah saya berikan nanti di kelas material dan Bapak Ibu harus download terlebih dahulu biar lebih mudah ya. Nah, share tim saya sudah bisa dilihat Bapak Ibu? Bisa panas, bisa. Bisa. Nah, nanti Bapak Ibu pertama masuk di device kita kan ada 2 tab nih. Seperti ini ada tab meeting, ada tab untuk Microsoft yang sudah
terpadu untuk timnya. Nah, ini di kelas material filenya kita ambil, kita lihat file ada di kelas material. Nah, saya di situ sudah support kemarin PPT-nya nih di file pertama, PPT pembelajaran abad 21 dengan Microsoft Teams. Kemudian ini yang file kedua, ini adalah tugas IHT yang harus Bapak Ibu kerjakan. Kalau ini nanti sudah saya rangkum tutorialnya. Ya. Nah, pertama kita klik yang file kedua ini. Kita klik file kedua, maka di situ kita akan terhubung dengan penugasan. Nah, kita nanti jangan mengerjakan di sini, kalau diklik tidak terhubung ke link karena ini sifatnya online ke online, tapi harus kita download dulu. Kita mengarah ke titik 3 sebelah kanan ini, more option, maka lakukan download. Nah, klik download, maka nanti akan ada ya, file ini di file offline. Kalau ini kan file online. Nah, ini file offline kita lihat di Explorer kita cari di download. Nah, ini karena kita sudah download tadi. Nah, ini saya malah sudah mendownload 2 kali karena tadi sudah ya. Maka kita buka hasil downloadan kita ya. Tugas Seman 8. Nah, baru kita bekerja di sini. Nah, ini rangkuman tugas ini sudah saya buat secara lengkap. Bapak Ibu kalau mengikuti petunjuk dari rangkuman tugas ini, insya Allah tidak akan terkendala. Jadi sekali lagi tadi, 1 personel 1 device nanti dalam mengerjakan tugas ini. Nah, pertama Bapak Ibu pastikan yang belum memiliki akun hari ini juga harus punya akun nanti biar tidak tertinggal. Ini tutorial aktivasi akunnya bisa dilihat. Nah, tugas pertama ini adalah membuat kelas tim. Sebelum membuat, silahkan ini ada tutorialnya, nanti dilihat, diklik. Kemudian buat kelas dengan nama ini, IHT Seman 8, nama peserta. Jadi kalau nama pesertanya nama Bapak Ibu Asep misalnya ya tinggal IHT Seman 8 Asep. Sehingga nanti akan terhubung dan kita akan membuat kelas namanya IHT Seman 8 Asep itu sebagai kelas Bapak Ibu yang nanti akan dilaporkan ke assignment atau penugasan. Ini kan hanya dibentuk kelasnya aja. Terus nanti salin copy link ya. Di sini ada dari link ini nih, link dari kelas kita nanti disalin, kemudian dikopas ke penugasan. Nanti balik lagi ke tim nih di sini. Nah, balik lagi ke tim, klik yang tugas yang ada di sebelah kiri ya. Sebelah kiri ada lajur di kiri, ada tugas atau assignment. Kemudian pilih IHT Seman 8. Kelas kita yang sekarang kita buat meeting kan namanya IHT Seman 8. Kemudian next, kemudian pastekan ya. Kemudian tag. Nah, maka nanti tugas pertama Bapak Ibu sudah terkumpul di kantong tugas saya, itu di kantong tugas kelas IHT Seman 8. Itu tugas pertama, sangat mudah Bapak Ibu, sangat mudah. Kemudian yang kedua membuat formulir. Membuat formulir ini tugasnya tujuannya untuk melakukan survei, feedback, untuk bertanya ke anak-anak apakah Bapak sudah menyampaikan daring secara baik ke anak-anak atau ke orang tua dan lain sebagainya. Ini membuat survei. Tutorialnya silahkan dibuka dulu. Jadi sebelum biar tidak banyak bertanya dengan kawan yang lain atau dengan pendamping, kita dalam hal ini yang paling bagus adalah belajar mandiri. Ingat, yang paling bagus adalah belajar mandiri karena biasa. Kalau kita mengerti dengan sendiri itu akan lebih paten daripada kita dibimbing. Kalau dalam IT itu begitu. Maka
kita lihat tutorialnya secara lengkap dalam membuat Microsoft. Ini tutorial ini paling 5 menit sampai 7 menit ya. Kemudian kita buat setelah menyaksikan panduannya, kita buat. Setelah buat, maka seperti tadi langkahnya, disalin, kemudian di copy ke assignment, kemudian ke IHT 98, dikopaskan, kemudian tag, dikembalikan ya. Kemudian nanti saya akan berikan feedbacknya. Kemudian yang ketiga, tugas kuis, sama langkahnya. Menonton tutorial, kemudian linknya disalin, diberikan ke share tugas, kemudian dipastekan. Kemudian OneDrive juga begitu. Buat ya, tulis nama foldernya ya. Kalau OneDrive ini jadi seperti kita bekerja kalau dalam Google itu namanya Drive ya. Kita buka OneDrive, kemudian kita upload salah satu folder yang ada di kita. Kalau belum, kita beri nama foldernya misalnya IHT 98 nama peserta. Terus kita create foldernya, kemudian diupload. Setelah diupload, maka di sini sebelah folder ini ada tanda panah namanya share link ini atau dibagikan. Pastikan kita baginya nanti ada pertanyaan untuk satu organisasi. Jadi yang domainnya seman8 bekasi.sch.id. Artinya hanya orang di Seman 8 yang bisa melihat file kita atau folder kita. Kemudian setelah itu salin link, kemudian copy, kemudian masukkan ke tugas, next, ya, kemudian pastekan di tugas. Itu tugas keempat. Tugas kelima juga begitu. Tugas kelima membuat Sway. Sway ini untuk media interaktif pembelajaran ya, seperti modul dan lain sebagainya. Kemudian ikuti tutorialnya. Setelah mengikuti tutorial, ikuti atau langkah-langkahnya seperti tutorial, kita buat sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Nah, sesuainya tentang apa ya, tentang KD yang akan Bapak Ibu ajarkan. Kemudian setelah itu linknya dipastekan, ya, copy paste ke kelas IHT 98, kemudian tag. Ya. Kemudian yang keenam adalah membuat OneNote. Nah, dari tugas pertama sampai tugas keempat, saya buat tagihannya hari ini. Ini hari apa? Hari Kamis ya. Kemudian tugas kelima sampai tugas terakhir bisa dikerjakan hari besok kalau hari ini tidak selesai. Tapi kalau hari ini selesai ya diselesaikan, saya pikir bisa karena Bapak Ibu guru-guru hebat. Dan ini juga kita membayangkan bagaimana kalau anak-anak kita mendapat tugas sebanyak ini. Nah, pasti kan juga harus rileks, harus bahagia, harus santai, tapi tetap dikerjakan sesuai dengan rambu-rambu yang diberikan. Kemudian dalam OneNote juga begitu, kita lihat tutorialnya, kemudian kita bikin OneNote-nya, sama setelah buat nanti dikopas ke link penugasan. Kemudian pilih kelas OneNote yang sudah dibuat, share ke IHT 98, maka akan terpastekan. Kemudian yang ketujuh, Office. Ini kita membuat file, bisa dalam Word, bisa dalam Excel, bisa dalam PPT. Nah, silahkan Bapak Ibu buat. Nah, ini disarankan buat PPT online. PPT online yang ini menunya seperti ini, jadi nanti bisa dilihat. PPT online itu luar biasa Bapak Ibu, template-nya sudah disiapkan ribuan ya, template yang sangat bagus ya. Jadi kita buat PPT-nya jadi lebih menarik dibandingkan sebelumnya. Ya, kalau Bapak Ibu sudah punya file mau di-share langsung juga silahkan. Setelah buat file Word, Excel ataupun PPT ya, silahkan pilih satu. Ini tujuannya hanya untuk
melatih share file-file yang ada di folder kita. Ini kita pilih share, ini yang gambar panah keluar. Kemudian biasa copy dan paste, tarik ke tugas, kemudian pilih Seman 8, next. Maka tugas akan terpastekan di sana. Nah, selanjutnya untuk setelah Bapak Ibu mengerjakan semua tugas, tadi ada 7 tugas, maka itu sudah secara standar yang akan kita lakukan nanti sebagai guru. Kalau barusan itu sebagai siswa, maka setelah mengerjakan ke-7 tugas itu kita bisa beralih menjadi guru atau trainer yang baik ya, buat peserta didik kita. Tapi kalau kita tidak mengerjakan ke-7 tugas itu pasti ada kekurangannya. Nah, sehingga kita tidak mencontohkan yang baik buat peserta didik kita, karena guru yang baik adalah memberi contoh juga bagaimana kita ketika kita menjadi murid yang baik akan menjadi guru yang baik. Sehingga silahkan nanti ke-7 tugas itu diselesaikan, dan setelah mengerjakan tugas maka nanti admin sekolah mestinya sudah membuat akun siswa. Silahkan Bapak Ibu Walas untuk share dan membimbing aktivasi akun siswa dengan tutorial yang sama, sehingga mudah-mudahan kalau siswa dibimbing dalam 1 jam itu sudah aktif semua. Artinya per kelas nanti kan Bapak Ibu Walas itu untuk men-share tutorialnya dan men-share aktivasinya sehingga anak-anak bisa aktif. Setelah itu bagaimana cara memberikan penugasan seperti yang saya lakukan saat ini? Bapak Ibu nanti mencoba untuk membuat kantong-kantong tugas atau assignment. Nah, ini ada tutorialnya juga, silahkan disimak. Nah, terakhir untuk praktek baik yang kemarin saya share yang tidak kedengeran suaranya atau audionya, silahkan bisa disimak kembali di best practice atau praktek baik pelaksanaannya di SMA PP Sudirman II nih, link YouTube-nya. Silahkan disupport dengan protokoler 6M. Menonton sampai selesai, mengeklik tanda suka atau jempol, mengomentari yang positif, mensubscribe bagi yang belum, membagi ke grup channel medsos Bapak Ibu yang ada, bisa ke YouTube, bisa ke Facebook, bisa ke IG, bisa ke macam-macam. Yang terakhir mendoakan. Jadi kita sama-sama support. Dan yang ke-8 untuk feedback kami, maka mengisi survei ini juga bagian dari tugas. Tugas terakhir adalah mengisi survei. Nanti di dalam survei itu saya minta salah satunya upload kegiatan Bapak Ibu, upload foto, 2 foto terbaik, bisa selfie dengan laptop, bisa pada saat webinar ya, beda 2 foto terbaik diupload dalam link survei ini. Nah, sekali lagi ikon kita bisa karena biasa, maju bersama hebat semua. Terima kasih, mudah-mudahan hari kedua ini ya, Bapak Ibu bisa melaksanakan ya, tugas workshop ini dengan sebaik-baiknya. Saya undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan di dalam membimbing dan juga memberikan pencerahan buat Bapak Ibu. Semoga bisa berjumpa di lain waktu dan kita tetap berhubungan secara offline. Artinya saya akan memantau kelas penugasannya tadi. Setelah ini ya, komunikasinya silahkan secara offline, meetingnya kita sudahi dan Bapak Ibu menatap device masing-masing mengerjakan tugas-tugas yang ada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam briefing pagi hari ini untuk hari kedua workshop. Terima kasih atas segala atensinya. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Giono, Pak, maaf sebelum Bapak undur diri ada yang mau tanya dulu Pak. Kalau sampai berarti bisa mengerjakan tugas ya Pak? Gimana Bapak? Saya sampai sekarang akun. Tugasnya nggak bisa dikerjakan dong. Ya. Jadi yang paling pertama kalau yang belum dapat akun sebelum mengerjakan tugas akunnya harus aktif. Karena kita tidak bisa bekerja kecuali kita masuk dalam tim organisasi di Seman 8. Nah, tim itu kan sudah diberikan oleh admin sekolah. Sekarang coba diaktifkan dulu. Tadi bisa dibimbing Pak Eko, bisa Pak Edi, bisa Bapak Ibu yang aktif berarti bisa mengaktifkan. Kalau misalnya di laptop Bapak tidak bisa, aktifkan di device sekolah. Di laptop kemarin saya lihat banyak komputer-komputer yang jago, diaktifkan di situ aja. Kemungkinan akan lebih support kalau misalnya laptop kita sudah agak tua gitu. Tapi kalau laptop kita muda ya di laptop bisa. Cukup Pak Giono. Ya. Baik Pak Anas, terima kasih penjelasannya. Mungkin sebelum Bapak meninggalkan kami di room ini, kami ucapkan terima kasih untuk bimbingannya dan barangkali kepada pembimbing, pendamping untuk Mas Eko, Pak Edi, Pak Yudo dan Budia. Ini ada kendala-kendala teman yang belum aktif akunnya. Sepertinya Pak Edi belum bisa hadir, mungkin nanti dibantu bagaimana ini baiknya agar teman-teman yang akunnya belum aktif ini menjadi aktif gitu. Jadi mungkin perlu bantuan Pak Eko atau Pak Yudo supaya teman-teman yang belum aktif menjadi aktif. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hari ini untuk pengerjaan tugasnya sudah dibagi ruangan. Kalau Pak Edi tidak bisa hadir, silahkan kita bergabung saja dalam 3 ruangan. Ada ruang Budia, ada ruang Pak Yudo, dan ada Pak Eko. Jadi silahkan Bapak Ibu menyesuaikan saja. Yang tidak kebagian ruang karena Pak Edi nggak ada, silahkan nanti bergabung bersama Pak Eko dan Pak Yudo maupun Budia. Saya kira itu ya teman-teman, untuk selanjutnya kita melaksanakan tugas dengan baik. Mudah-mudahan yang diarahkan oleh Pak Anas tadi bisa kita laksanakan dengan baik. Pak, apakah, mohon maaf Pak, mau tanya dulu, apakah nanti seperti Budia nih bikin kelas sendiri untuk mengkolek teman-temannya gitu, atau bagaimana Pak? Apakah tidak perlu kelas-kelas lagi? Tidak perlu Bu, jadi ini sifatnya kan sebenarnya tugas pribadi, jadi tugas individu, jadi masing-masing individu harus mengerjakan. Nah, tadi pendamping itu kan fungsinya hanya untuk tempat bertanya saja. Bantu ya Pak ya kalau ada kesulitan. Pendamping pun juga harus mengumpulkan tugas kan? Iya, baik. Tidak perlu membuat grup baru dulu, jadi target adalah mengerjakan 8. Insya Allah kalau 8 itu sudah final, insya Allah Bapak Ibu paham dengan Microsoft Team ini, itu Bu. Baik Pak Anas. Tugas-tugasnya apa aja Mbak? Udah tadi yang di-share, yang di aplikasi sudah ada Mam. Oh iya. Terima kasih Pak Anas untuk penjelasannya. Mudah-mudahan kami semua sudah paham. Jadi teman-teman, untuk bekerja kita nanti masing-masing sambil melihat tutorial, membuka link tugasnya,
kalau mengalami kendala-kendala kita bisa tanya Bu Diah, Pak Eko, Pak Yudo, dan sambil saling bertanya ke teman-teman yang lain. Gitu ya Pak Anas teknisnya? Ya, terakhir gini Bu, jadi mungkin tadi ada yang bertanya. Jadi yang saya share di kelas material itu kan berada di tim ya. Ya. Ada di kelas material, kemudian tugas IHT Seman 8. Setelah itu dibuka, di-download dulu, yang penting di-download. Jadi kita buka secara offline. Ya. Karena kalau kita nanti mengerjakannya di online itu tidak bisa tersambung ke link-link yang lain gitu. Jadi kita offline-kan dulu, kita download, nanti kita buka di folder downloadan kita gitu. Baru bekerja dari situ. Terima kasih. Baik Pak Anas, terima kasih. Selamat bekerja. Nanti kalau ada kesulitan kami bertanya kepada Bapak. Dan mungkin nanti Bapak saya masukkan untuk sementara di grup WhatsApp kami, di grup SMA 8 ya Pak ya. Jadi jangan kaget kalau ya sedikit rame-rame dengan SMA 8. Jika ada yang bertanya-tanya ya Pak ya, seperti yang diharapkan kemarin kan Bapak akan dimasukkan ke grup WhatsApp di SMA 8 untuk sementara waktu sampai teman-teman paham mengenai Microsoft Teams ini. Gitu ya Pak? Ya siap untuk hari ini, siap. Ya, baik Bapak, terima kasih sekali lagi. Semoga Pak Anas sehat untuk tetap berbagi ilmunya dan kami mengucapkan selamat bekerja. Saya akhiri meeting ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Anas, leave dari meeting. Selanjutnya untuk teman-teman berarti kita masing-masing